Perlu diingat bahwa informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan umum. Pembaca diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan berkonsultasi dengan ahli terkait sebelum membuat keputusan berdasarkan informasi dalam artikel ini. Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo, karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita, akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman, sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum tuh. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto, bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong, dan publik menganggap bahwa ini satu penanda. Kita nggak mau sebut ini semacam kemajuan di dalam pengadilan kita karena masih banyak kasus sebetulnya, tapi satu penanda bahwa ada wind of change itu kalau pakai judul lagu, yang memungkinkan kita berhitung bahwa sudah terjadi semacam realignment antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Jadi kelihatannya politik ke depan masih akan dihuni oleh semacam sebut aja opini-opini yang mengarah pada pertanyaan, yaitu setelah Tom Lembong dan Hasto dibebaskan artinya tidak dinyatakan pidananya dicabut oleh Presiden atas hak istimewa itu, hak abolisi, maka pertanyaannya apa pendapat sebut aja, kita mau cari istilah nih, apa kira-kira situasi psikologi pada geng Solo ini, terutama mantan Presiden Jokowi. Apa sesungguhnya yang terjadi nih Bung Rocky? Mengapa Presiden memutuskan menghapuskan hukuman kepada Tom Lembong dan Hasto? Tentu di belakang layar kita bisa menebak-nebak itu bahwa terjadi semacam, ya sebetulnya bukan sekedar negosiasi, tapi upaya untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa politik yang menimpa PDIP dalam hal ini melalui sekjennya Hasto dan Tom Lembong itu satu penanda baru bahwa politik dan hukum itu memang harus dipisahkan. Jadi sekali lagi pengetahuan kita, opini, common sense rakyat itu menganggap bahwa ngapain sih masih bermain politik untuk menegakkan hukum tuh. Jadi kelihatannya ada kesadaran baru atau pengertian baru pada Presiden yang melihat bahwa kriminalisasi itu, kalau itu didasarkan pada persaingan politik, akan memperburuk proses politik ke depan. Sementara Pak Prabowo lagi sibuk sekali untuk mengamankan anggaran, mencoba mencari investasi, dan berupaya untuk menampilkan profil luar negeri Indonesia yang selama ini dianggap sebagai kurang bergaul di dunia internasional. Jadi kelihatannya Presiden mau memastikan bahwa keadaan di dalam negeri harus stabil supaya
ada aktivitas global yang bisa dijadikan alasan Presiden menginginkan Indonesia dilihat bukan sebagai negara yang sekarang sudah disebut sebagai negara yang kehilangan kemampuan menghasilkan keadilan, negara yang sudah disebut sebagai menuju pada otoritarisme. Jadi ini dibalik oleh Presiden Prabowo, dan ini yang kita sebut sebagai wind of change, itu satu angin baru yang sebetulnya angin baru, bukan angin yang sekedar mengipas-ngipas kenikmatan di sore hari, tapi ini satu angin baru yang akan kita tunggu konsistensinya. Jadi ke depan tidak boleh ada lagi yang kita sebut sebagai pengadilan pesanan akibat perbedaan politik. Jadi kelihatannya memang Presiden Prabowo mengerti bahwa ini nada politiknya terlalu besar, sehingga beliau memutuskan untuk meminta izin atau mengusulkan Presiden memakai hak-hak istimewa dia di dalam soal pengadilan, yaitu amnesti, abolisi, macam-macam hak Indonesia. Tapi intinya adalah Presiden mengerti bahwa tekanan politik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang. Perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai forum balas dendam. Politik nggak boleh ada balas dendam, karena politik itu adalah kecerdasan untuk bernegosiasi, berdiplomasi, sekaligus kecerdasan untuk saling mengintip strategi. Jadi itu dasarnya kenapa kita ingin supaya hukum itu jangan diandalkan pada kekuasaan. Jelas sangat menarik. Ini kita terus mengikuti apa yang terjadi setelah Tom Lembong dan Hasto ini dibebaskan. Ini kan kita tahu lah, ini melibatkan segitiga Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Tom Lembong tentu ada faktor Anies, tapi yang penting kita perhatikan adalah faktor Hasto dan tadi itu segitiga permainan politik antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Ya, tentu orang bertanya tentang apa atau bagaimana keadaan sebetulnya konstruksi politik setelah Hasto dan Tom Lembong itu akhirnya dipulihkan hak politiknya, karena pidana yang diancamkan itu bisa membatalkan hak politik itu. Jadi sekali lagi kita mau coba melihat bagaimana interplay antara kutub Jokowi, kutub Megawati, dan kutub Presiden Prabowo itu. Dan secara gampang kita bisa mengerti bahwa memang dari awal Ibu Mega tidak mau beroposisi, tetapi ingin mendukung secara kritis, kira-kira begitu. Dan sekarang Ibu Mega pasti akan mengatakan kami mendukung pemerintahan Prabowo, karena soal Hasto yang memang menjadi batu sandungan hubungan politik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ada soal Hasto. Jadi soal Hasto selesai, nanti di PDIP yang lagi berkongres pasti udah tahu dari awal sebetulnya hasil atau dukungan PDIP pada Presiden Prabowo itu akan diucapkan menutup kongres di Bali itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada satu konklusi baru bahwa kehidupan politik sebetulnya hanya soal negosiasi, dan soal negosiasi ini selalu dikaitkan atau didasarkan pada kalkulasi perimbangan politik, dan Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP, dan pada saat yang sama tentu geng Solo akan kecewa tuh, tapi itu biasa aja tuh. Jadi kelihatannya memang setelah Pak Prabowo datang ke peresmian partai PSI, lalu tekanan publik juga meningkat karena menganggap bahwa Pak Prabowo itu buat untuk apa masih seolah-olah menghadap pada Presiden Jokowi. Tentu beliau juga mengalami semacam pembelajaran politik, karena kritik netizen, kritik warga negara, kritik bahkan dari asing itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mendengarkan suara yang vokal untuk meminta supaya Anda sebagai Presiden, Pak Prabowo, otentikkan politik Anda, supaya orang mengerti bahwa ini adalah era Presiden Prabowo, bukan era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi, semua kumpulan variabel itu akhirnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo, dan keputusannya adalah menganulir, entah itu istilah apapun, istilah hukumnya abolisi, amnesti, tetapi teranulirlah tuntutan kejahatan pada Tom Lembong dan Hasto. Jadi kita akhirnya berupaya lagi untuk mengerti secara pelan-pelan bagaimana negeri ini sebetulnya bisa dipulihkan. Kalau betul-betul pengetahuan para elit tentang politik itu didasarkan pada etika, bukan didasarkan pada dendam, bukan didasarkan pada usaha balas dendam. Jadi politik harus kita asuh di dalam kondisi etis.
Jadi sangat tidak etis bagi publik melihat bahwa kejahatan Hasto dan Tom Lembong itu adalah rekayasa. Rekayasa apa? Ya pasti rekayasa Presiden Jokowi, kan nggak mungkin itu direkayasa di era Pak Prabowo, karena itu kasus dari era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi mungkin beliau akan mulai dengan kegelisahan baru, dan pasti akan agak gelisah karena melihat isu baru, yaitu dendam politik Presiden Jokowi itu tidak terwujud karena ada intervensi atau sebut saja ada intrusi dari masyarakat sipil, masyarakat sedunia yang melihat ketidakadilan pada Tom Lembong dan Hasto, dan karena itu Presiden Prabowo membaca psikologi itu. Saya kira publik sudah sampai kepada satu pemahaman bersama bahwa kasus Tom Lembong dan Hasto ini kaitannya dengan Jokowi, dan juga perlu dicatat nih kasus para aktivis yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya yang mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Ini artinya sekarang ini secara terbuka sebenarnya Pak Prabowo ya sudah mulai bersimpang jalan dengan Pak Jokowi. Ya tentu dengan mudah, dengan akal sehat terutama, kita bisa pastikan bahwa akan ada konsolidasi dari pihak Presiden Jokowi. Tetapi kelihatannya itu semacam ya geng Solo ini menggeliat doang itu, karena faktanya kekuasaan sudah terkonsolidasi melalui dibebaskannya Hasto dan Tom Lembong yang secara gampang orang anggap itu direkayasa kasusnya, dan itu karena dendam politik dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi kita lihat satu era, sebut saja era, bukan era baru tapi era yang bisa memberi harapan bahwa kasus-kasus politik tidak akan lagi dipidana di era pemerintahan Presiden Prabowo, dan itu berita yang bagus. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bagaimana posisi Presiden Jokowi pada akhirnya makin lama makin lemah, bukan karena dilemahkan oleh kalkulasi politik, tapi dilemahkan oleh semacam perangai beliau yang tetap ingin cawe-cawe itu. Jadi kelihatannya memang ada semacam kesadaran politik dari publik untuk menekan, dan tekanan itu pasti akan berlanjut pada isu Fufufafa, pada isu jasa palsu tuh. Jadi mungkin sebagian orang merasa ini tukar tambah supaya ijazah palsu juga berhenti, supaya Fufufafa berhenti. Enggak, itu lain lagi soalnya, karena isu Fufufafa dan isu ijazah palsu itu adalah isu publik yang sudah menetap, yang terkait dengan pengetahuan yang tak mungkin disebutkan, atau semacam insight yang ada di benak masyarakat Indonesia bahwa Presiden Jokowi memang berperangai politik pembohong. Jadi itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kesempatan ini juga mungkin sebaiknya dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengendapkan peristiwa pembebasan Tom Lembong dan Hasto yang adalah musuh politiknya, supaya beliau bisa, ya saya nggak mau pakai istilah bertobat, tapi beliau mengerti bahwa kekuasaan udah tidak ada pada beliau. Jadi ambisi beliau itu hentikan saja tuh. Jadi ambisi untuk mendorong dinastinya berkuasa terus itu kan bertentangan dengan akal sehat tuh, dan logika publik itu jauh banget sih. Kenapa 2 periode itu tidak cukup? Kenapa mesti bangun dinasti? Dan dinasti itu adalah sesuatu yang melanggar etik demokrasi. Jadi sekali lagi kita coba baca keputusan Presiden Prabowo untuk memberi amnesti atau memberi abolisi atau memberi penghapusan hukuman pada Tom Lembong dan Pak Hasto. Itu bukan semacam orang akan anggap wah berarti Jokowi kalah. Bukan, itu kita mesti melihat dari sisi pengertian Prabowo terhadap penegakan hukum. Kan itu aja dasarnya, bukan untuk sekedar mengirim sinyal bahwa PDIP dan Prabowo akan berhadapan dengan Jokowi. Enggak, justru sebaliknya, bahwa kita mengerti bahwa Presiden Prabowo bisa memisahkan antara tekanan politik dan penegakan hukum itu. Jadi urusan Prabowo dengan Jokowi itu urusan lain lagi itu. Tetapi sekali lagi sinyal itu akan mempengaruhi psikologi Jokowi. Jadi apalagi kalau Megawati mengatakan kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tentu di dalamnya ada tanda kurung pemerintahan Prabowo, ya, bukan pemerintahan Prabowo Gibran. Walaupun secara administrasi memang itu pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi kita mesti lihat dari segi uraian politik yang selama ini dijelaskan oleh Ibu Mega bahwa
dinasti Jokowi itu sudah bukan bagian dari kepentingan politik PDIP itu, karena mereka sudah dipecat dari partai. Ya saya kira itu yang bisa kita sebutkan hari ini, bahwa ada era baru, yaitu era dimulainya otentik. Ya, jadi di bahasa Arab, ya dengerin ya, ada dalam bahasa Arab itu kan ada majas. Majas itu yang paling terkenal apa? Majas hadaf apa? Majas hadaf. Majas itu kan macam-macam. Tapi diantaranya ijaz itu paling populer itu ijaz bil hafi, meringkas kata dengan membuat. Sekali lafzah itu tidak diterangkan maka fasadul makna. Misalnya was'alil qarya berarti membuang mudhof, artinya was'al ahlal qarya. Ada yang dibuang itu sifat, tanpa itu orang menjadi kafir. Misalnya begini, kaumnya Nabi Musa itu iman enggak kalau Musa sebagai nabi? Tidak, jawab saja, iman kan? Ya, saya ulang lagi. Ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah. Terus minta penjelasan mereka, itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala bikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arta wala taskil hats, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi kelan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho mim Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah, dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qaulul ana ji'ta bil haqq bil haqqil wadih apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih maka kaum Musa menjadi kafir, karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti itu. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabai al-wadih, ya berarti ra mufassir. Ya goblok tapi nulis. Bahaya. Nah, sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh, ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa, semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudhu semuanya harus pakai air. Illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau syainun misalnya, atau illa ayyakuna fi udwika damun. Nah, khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah, atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami syainun, satu cacat. Ternyata yang cacat ginjalnya. Nah, makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahi zahir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum. Apalagi yang cacat otaknya, stres atau sarafnya. Nah, atau yang cacat nasibnya itu ya, itu kan. Nah, seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini syainun fahis tidak ditambahi zahir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafzah, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti, karena fala buddha minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul ana ji'ta bil haqq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima madha adalah yakdzib atau kadzib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar.
Mana kira oleh Pak Haris. Pak Haris saiki alim, berarti dhisik-dhisik bodoh. Nah, kalau itu udah kafir. Ya banyak yang tahu bodoh. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, oh Pak Haris saiki payu rabi. Itu boleh karena dulu kemarin enggak payu gitu. Itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap meluruskan, oh ora payu. Kangenan milih lah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Dia harus bilang kalau kemarin bingung apa memilih, bukan karena anda baik. Lho kula dikonco goblok iku pintere ra karuan. Gus kula niku goblok kena apa? Mbah kula niku goblok Gus. Nak kula luwih pinter ketoke ora sopan. Repot. Lan kula sakniki mbek wong goblok tambah takdir. Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaron, secara sukare takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya ada alim. Kok aku alim kok gak sopan gitu. Ya bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Tapi bapaknya mau coba badik ra iso kok putune maca mahal itu kan gak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sanong goblok sagep ae ngono maksudnya. Asline ya ora ngono ya goblok tenan maksudnya ini kan maksa-maksa ben ana harga dirine napa? Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama, tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya? Saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantai. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had Al-Istogiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'akhfas. Sekarang di sini. Tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok Kudus, pondok kajian, seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang anggap yang harus itu wakaf ya, sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna, yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah, terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal wasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah, ini rileks saja. Saya tidak bedai Pak Haris karena kalau keliru isi-isi guru kok keliru. Bedai sampean enak keliru pantas. Isek santri enak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan nggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran, ya ora gawe bengkong, ya ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid wae sing ngotot, nak rambekan jenenge sakta, nak bukan jenenge wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, berhenti. Orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah jejeg. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Haris kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda, juana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Haris kamu jangan rabi Zainab.
Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang apa? Tapi kalau jangan Rabi Zainab terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al qayyima adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'al lahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyima. Apa? Jed. Maknanya orang Rabi Sri, orang oleh Rabi Zainab, maknanya Rabi. Ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasallut. Jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah, apa. Itu mesti semuanya jangan. Lha ngono kok ora ro semak tali, Bang. Malah takok. Kenapa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono. Oh tak boyong ora dadi mata. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak paham. Tapi nak paham iki rada halal loh. Yo sini-sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Mam ba'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makaul-kaulnya satu orang ditaktek. Jadi mam ka'asana mim marqadina sing nangekno aku sapa terus dijawab hadza. Nah, kalau dibaca langsung maka enggak jelas ini omongannya siapa. Omongannya mustafhim apa omongannya mujawib. Jelas ya? Artinya wakaf sakta ini memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu enggak ngaji ma'had ali. Pokoknya kayak cilik pokoknya ngono. Agar ono takok, kenapa, Mbah? Pokoke ngono. Lah saiki pokoke wis kudu mbok mareni. Saiki wis maha kali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawib. Nah, untuk memastikan itu ditaktek. Dong ya? Dong. Dong, alhamdulillah bebo pinter. Nak pintere jelas durung sing bebos. Urutane kowe bebos sik, mantas sabab bikomin bahwa. Dadi nak orang pinter ya gaya pinter. Jadi umumnya wong alim kan serbanan, sampai wong serbanan perkarane mantas sabab bikomin. Dituri ku pintere apa serbane to. Engko niru bahasa hal, niru alime kangelan terus mau niru serban. Wah matene aku. Jadi urutane niru alime sik, kon asbar alim. Serban. Kesuwen ku sing gampang sik. Sing gampang ya. Gampang di alim sik apa serbanan sik lagi alim coba. Tapi akhirnya nanti alim apa ini yang niru serban itu. Repot ngomong, repot. Jadi harus diketahui. Jadi filosofi wakaf, sakta, taktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra, itu juga gitu. Paling digenti alinea atau digenti baris. Misalnya ya Sri mengatakan kan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah asal beda baris berarti qailnya kan ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu. Solusinya ya wakaf. Yang ekstrim ditulis wakaf lazim, yang enggak ekstrim ditulis wakaf jaiz. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, wakaf, taktek, fasal itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi orang bangun dari kubur tentu bilang mamba'atsana mim marqadina. Terus Allah menjawab bitorikil malaika atau bilisanil malaika hadza ma wa'adar rahman. Enggak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kan enggak mungkin.
Nah karena tidak mungkin itu ditaktek. Hadza min kalamil mustafhim wa hadza min kalamil mujawib. Lah untuk memastikan gimana? Ya ditaktek saja. Lah taktek ini orang tajwid Asim mengatakan itu sah. Ulama lain enggak, ya bilang itu waqaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf pasol, yaitu tidak ada waqaf. Dong ya. Gampang tuh ilmu? Gampang berterang ora gampang. Mikir dhewe belok ya. Tidak meyakinkan blas. Lah nak ora ngalim ora kesampaian wis pokoke anut ae. Kenapa sakta? Pokoke Pak. Murid bantah guru gak sopan. Taklim mutalim ning ndi ngono so. Cara aku dadi murid ilmune ning ndi Pak? Guru kok main-main gertak ya ora tau ngono. Sembrono. Lah muridé padha dene wong rong wayahe kok takok. Terus tapi zaman akhir ben ngono rame-rame donya no. Ben ngono rame-rame. Kulo sering takoki tiyang aneh-aneh, ora tak jawab. Angger potongane goblok rek takok aneh ora tak jawab. Pinter sik kok nek pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah wong takok sangko goblok ku yo ngel-ngel wong. Ya mergo inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman? Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek setuju. Lho betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salam. Saya itu cangkem elek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem elek. Wong ditetir cangkem apik ra iso. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat, boleh enggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman itu kalau habis salam kan nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti segera oleh itu salaman ke orang mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan. Habis sholat, nyalain HP. Gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus wong ngono-ngono iku di tengahno iku ora kena, ya kudu cangkem elek. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku men ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya si kowe terusno karena ini. Yes dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ke rabi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus diluruskan. Sampeyan yang ngono nek boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib ta payu pengajian, ijek tirakat. Tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh. Sah. Aku dikonco gobloke ra karuan. Itu tiap musyawarah mungkin habis musyawarah mesti ngomong ngene Pak aku. Sakjane kula wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Amit.
Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek iso jawab jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah iya, gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nek iso jawab jenenge jogo bodoh aku. Wah, repot sama pinter alma repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis wa Al-Bukhari. Spesial wa sahahul Albani. Waduh. Malah do Albani barang ribet kamu. Seribet ya. Cara kula sore ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar. Nggih cara kula sore pesanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang. Mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarohuma malam yakun isma. Jadi sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak maksiat urip wis gampang ah. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab be serius sing gelem aneh-aneh. Kalau repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik di untuk ustaz apik adalah sing gelem kok repot. Wah milah malah kecewa napa? Kecewa. Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliha wa Malia wa Hasabia. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Akan repot. Ya amal ya gitu, pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nugget? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak ngoff-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, oh janjian mbek demenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya bener orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba sama kitabnya Bang Mun, 10 juta tak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu buang Pak. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia agar mau kitab raiso dari ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun itu kok mudah. Padahal aslinya ya podo wae, perkotak. Makanya kiai-kiai sering baca kitab pakai kitab baru supaya orang disangka nak pintere kok kitab sembrono. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi catatan itu kadang keharusan. Andai kan dalam ayat tadi qalul ana ji'ta bil haq kok tidak membuang sifat yaitu al-wadih, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fi ma madha anta minal gadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsir qalul ana ji'ta bil haq ay bil haqqil wadih. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi bil haqqil wa jelas ya. Jadi itu harus tahu. Wa kadza ma wajadtahu minal afkar.
Idawi Imam Nawawi. Wa kadza wa kama la budda minaz ziyadah utawa kama wa kadza wa kawujubil i'timad minaz ziyadah. Dadi wa kadza wa kawujubil i'timad bi ziyadati. Iki rujuk model Bazubar. Jadi artinya gini. Termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan mau te apa wae wajata kang metu sira hu ing ma minal adkar sing pira-pira dikiran. Mbok petuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan atau mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani lima maring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairihi lan yan muharrar min kutubil fiqh sang pira-pira kitab fikih. Fa'tamid mongko kudu tetanggan sira hu ing mazidtuhu ngono wis asanut wae mazidtu. Dadi utama wajadtahu min ziyadati. Pokoknya seperti itu. Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu, nanti domir gampang, domir fit. Yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di muharrar, doa atau wiridan, kata Imam Nawawi, kita muharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat. Tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di muharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis. Muharrar itu mau ngeriwayat mobil makna, sanut aku wae, paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita muharrar, tapi kalau muharrar nyeritakno donga kok dongane modifikasi dhewe, jal-jalun lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi ganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musonnet. Panjang riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan gitu. Maka ikut saya saja. Yang muharrar itu riwayat bil makna. Kamu tidak usah ikut. Itu modifikasi hadis. Kita kira-kira seperti itu. Dong ya. Nah itu soal rujuk terserah. Pokoknya mana nih? Ya soal ad-dhamir fit. Malane fa'tamid mongko nyecekelana sira hu ing hu ing kono-kono utawa hu ing ma wajatta min ziyadati napa ma wajattahu min ziyadati utawa hu ing ma abdaltu min lafdil muharrar sesuai saune ini mesti penting paham no. Terus dari Imam Nawawi mulane ulama dulu semua ulama itu pede kalau enggak pede nyen goblok cuma ben pantes muni tawadhu paham ya aslinya semua ulama itu pede karena beliau meyakini dia yakin benar. Lah alhamdulillah wong bodoh iku jumbo mbek wong tawadhu. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodoh sama menawa tawadhu, napa? Sini ya bodoh tenan iki aneh-aneh. Terus Dewi Imam Nawawi, kenapa kamu harus ngikuti saya tidak ngikuti yang di kitab muharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wedine ngono. Fa inni mongko sak temen ingsun haqqaqtu wis nahkitno ingsun bu ing ma zituhu minal muharrar atau ma zituhu alal muharrar min kutubil hadis yang berapa kitab hadis al mu'tamadati kang digawe cecekelan fi naqlil hadis litinai ahlihi krana oleh nenani ahli hadis bila fi kelan nafat persisi hadis fi khilafil fuqaha hale berbedani para ahli fikih fa innahum mongko satune fuqaha ya tanuna iku tenanan sapa fuqaha ghaliban ing dalam kabrai mau bi maknahu kan maknane hadis. Jadi jari Imam Nawawi, nak wiridan yang kita muharrar persis lafat aja mbok nganggo sing lafat ku wae, mergo persis hadis. Muharrar ku apa riwayat bil makna, sanad aku wae. Paham nggih? PD ulama kabeh. Nak kowe kan kok nggih ngapunten nggih. Nak kula maos kitab, nak leres nggih sange Allah, nak salah saking kula. Jare sing ngaji kok buri wis roh nak sering salah. Ning karuan Allah ya ora bakal salah, dul ngono kok omongno. Nak leres saking Allah mesti wae Allah ora bakal kula nak salah ki ngapunten. Ngapunten kok salah kakean. Ngapunten nak siji loro, kakean prai dadi kiai anak-anak. Ya salah iku pantes-pantesan, misalnya sak Mahat Ali ya 5%. Nak sak aku ya 0,0, gue pantes-pantesan. Maksudnya gue pantes-pantesan nak menuso. Ya gue lucu-lucunan, aku yang menuso dadi ya. Jadi ya 0,0 sekian persen. Pak Haris ya, pirang-pirang salam. Pirang-pirang biasanya nak kitab salah kan. Ya Pak Haris loro aja pantes. Tapi nak maca mabade yo mabade wis 2% bangkune. Nak maca mahali ya salah ya pantes 2% saja. Nak kangkang piro santrimu salah ono 10%. Ora kabeh ora pantes. Piro salah biyen bro, tingkat terore bro. Nak polling ning gone apa? PK apa polling ning kampanye apa lembaga survei. Iku margin error bro.
persen ya. Masa kowe kalah mbek lembaga pol. 2% yo. Margin error sampling 2%. Masa kowe maca kitab salah iso dulu. Masa kalah mbek lembaga apa? Repot. Itu kali orang cerita santri guyonan, tapi guyonannya orang santri latihan ngaji. Maca walam tardiman. Woi sing ditakoni dulu. Pak maknane lam tardiman apa? Gurune golek kamus. Gak ono madatul kalimah lam tardiman. Kabeh kanane ora kok. Sesuk gurune curiga. Kok gak ono ning kamus madatul kalimah kosakata apa lam tardiman. Jebule bapak khet, macane walam taro daman. Akhirnya gurune dul iki macane iku walam taro daman. Dadi walam taro lan ora delok sapa mar'ah, ora delok daman ing getih diabrak walam tadi. Takok gurune. Gurune yo mikir, opo to? Dolek. Yo entek kamuse kanthi mati yo ora ono. Bar sesuk gurune curiga, yo opo? Dek jong kitab itu ya ning takrib lho kitab takrib itu boleh bab kait tentang walam taro dan diwaca diabrak kok. Ya rusak. Repot so. Tapi nek nganti salah ngono sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya nek Mahat Ali we goblok meneh liyane. Mana aku sudah berharis, itu anak Mahatali sudah. Aku sudah, aku serannya teko. Mereka aku izin, maksudnya aku alim yang teko, nah orang ya. Kalau itu termasuk orang yang nggak suka seremonial, maksudnya itu ya alim aja, rasa sudah. Karena setahu saya bangun dia atau tinggi sudah, bahasa dia atau tinggi sudah, aku ya atau tinggi sudah. Jadi gue termasuk bid'ah. Lah aku takok, sing penting wisudane ta alime jawab. Alime apa wisudane? Ayo, sing penting wisudane apa alime? Tapi ora apa-apa wisuda. Tapi aja arep aku teko. Moga aku nak nganggur, atiku lega ya teko. Tapi ora niat ngekrori kealiman. Delok lucu-lucunan dunya. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean nggak terjebak sama acara sere. Jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim, jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kalau rabi, resepsi itu sudah kebayu rabi, ura penting. Yang penting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu saja yang Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja. Ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alim. Ora baru wisuda tak tahu sinau. Wis lolos iki wisuda. Sing dongani Gus bawa celaka. Padahal dong aku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang. Tapi kok amin amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih guyon gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU ya aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Diangkat ra diangkat yo tetep kiai yo tetep alim. Ono kiai NU, nak ra jabat yo ora kiai, berbeng jabat. Kiai. Dia coba orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran. Dia coba ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbah Sahal enggak rais amlah, wong tetap sepakat alim. Sejak zaman dadi ora Islam. Mesti dianggap, wah beli dari mana aja beli. Mengenai misalnya aku suatu saat ketemu kabar, Haris ketua MUI. Ini asal besar. Makanya status hakikat harus kita jaga. Status hakikat harus kita, misalnya gini, wah ini Imam Masjid Haram, oke, secara seremonial dia Imam Masjid Haram kita harus hormat.
Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyiin, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kamu itu dijebak ilmu seremonial. Ini Masjid Haram, kamu hormati mati-matian. Oke, kita hormat karena orang soleh. Tapi tetap di hati kita yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang meskipun dia imam masjid penceng. Sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Jika kita sholat yang pedalaman Purwodadi, Bopati, masjid sing elek, tapi sawai itu min awliya illah mergo kita sholat di masjid yang elit di belum pemerintah, sawai sholatnya mergo tugas. Tapi kita tidak perlu sudon seperti itu. Yang penting nggak terjebak seremonial. Pesan saya penting tidak terjebak. Jangan karena kamu mahat ali wisuda terus rasa alim, tak pernah macam mahal ya. Apa kalau kamu serius tak tes yang nggak lulus ujian saya nggak diwisuda berarti tak kobal ya. Ayo nak wani ya. Ayo nak wani. Nanti tak matur nih Rozin. Apa deal? Pokoknya ini seremonial Gus, jangan diganggu-gugat. Tidak supaya orang itu nggak lupa ilmu hakikat. Itu saja. Saya itu hanya punya kepentingan orang itu nggak lupa ilmu. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat titik. Terus ada proses duniawi, orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini. Kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah, ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta. Sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama, masjid juga gitu. Banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya waliun min awliyaillah. Tapi beliau ditekir ngimami masjid kampung. Semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti itu. Betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khosyah betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan. Saya pas itu masih punya uang berapa? Nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada Allah, ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas. Sehingga saya tidak terjebak duniawi ini. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat mahat ali di wisuda. Sementara mau mu'in rawan, takrib rawan, mabadik itu rawan. Mau buku terjemahan fikih ngalor gitu. Sementara sing radi wisuda kadang bisa baca Iqna, baca mu'in.